yang sama-sama mad munfasil dua harokat, sehingga tidak mesti kita baca dari awal, tapi ada yang berbeda di akhir. Faqalu banu alaihim bunyanan rabbuhum a'lam bihim. Ya, yang dimaksud idgham di sini beda dengan idgham yang biasa kita kenal ya. Sebab kalau mim diidghamkan kepada ba akan hilang mimnya, jadi a'lab bihim. Sehingga yang dimaksudkan a'lamu bihim, idghamnya situ mimnya disukunkan. Sebagaimana idgham itu kan mensukunkan huruf awal ya, memberi harokat huruf yang kedua. Jadi mim diidghamkan kepada ba artinya disukunkan huruf mimnya. Sekarang qalun yang kedua dengan bacaan tawassut untuk mad munfasil, tapi mim jamak masih dalam posisi yang sama dengan sukun. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. Dengan ikutnya qalun wajah kedua, maka ikut serta semua yang membaca mad munfasil dengan tawassut, yaitu Asim, Al-Kisai, dan juga sebahagian dari wajah Ibnu Amir. Sekarang masuk ke Warash. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم.
فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ya, waras cukup satu kali, kembali ke qalun dengan silah mim jamak. Yang akan ikut serta bacaan ini Ibnu Katsir. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ya. Ibnu Katsir sudah masuk satu lagi qalun, yaitu dengan mad muttas munfasil dengan tawassut. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم Sekarang masuk khalaf dengan semua kalimat alaihim, ladaihim, ilaihim bidhammil ha. Dan sebelum sampai
kepada khalab dengan saktah, maka tanpa saktah terlebih dahulu, tapi tanwin menghadapi wawu tanpa gunnah. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ya. Sekarang bacaan yang barusan diulang dan ditambah dengan saktah. 2 tempat, cukup diulang dari yang ada saktahnya saja. Wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ya. Khalad belum masuk karena khalad adalah memelihara gunnah, sedangkan tadi 2 kaliannya tanpa gunnah. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم sama khalad juga وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ
يتنازعون بينهم أمرهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. Lanjut akhir ayat. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ya, riwayat ini hanya yang ikut hanya Abu Amrin. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. 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 Jadi urutannya di sini qalun selesaikan, dan yang ikut ke qalun tidak ulang. Selesai qalun masuk ke warash karena satu qiraat. Barusan hanya warash, walaupun ala ada yang membaca 6 harokat yaitu hamzah, tapi hamzah harus alaihum. Tinggal sekarang hamzah. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan insyaallah kajian Hirzul Amani.
Ya, masih melanjutkan babul idgham. Pada pertemuan yang lalu baru sampai bait 117 ya. Sudah 118, 122. Atau diulang bahasan faidahnya halaman 71. Silahkan dibaca Ustaz Heri. Atau dari halaman 70 kalimat faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Nazimu Atannazimu bihadhil amsilati lil mutamasilaini lima fiha minal harakati salas as-salasi lima fiha minal harakati salasi lil mudghami ya. wali anna ma qabla al harfil mudghami imma an yakuna mutaharrikan aw sakinan was-sakinu imma harfa illatin aw sihhatin faja'a bi amsilati jami'ati likulli dzalik. Jami'atin likulli dzalik. Ya, penyusun An-Nazim yaitu Syekh atau Al-Imam Asy-Syatibi memunculkan beberapa contoh untuk idgham mutamatsilain karena ditemukan ada 3 harokat ya. Minal harokatis salas, harokat yang 3, bukan 3 harokat, harokat yang 3 beda ya. Kalau 3 harokat salasi harokatin. Kalau al harokatis salas, harokat yang 3. Untuk yang diidghamkan. Dan sebelum huruf yang diidghamkan itu ada yang berharokat, ada yang sakin. Dan sakin ada yang huruf illah, ada yang huruf yang sihah. Maka contoh dalam bait yang tadi semuanya masuk. Kaya'lamu ma fihi huda wa tubi'a ala qulubihim wal afwa wa'mur. Ya. Contoh mim dengan mim sebagai bukti mutamatsilain yang dua-duanya berharokat. Fihi huda sama-sama berharokat tapi setelahnya sakin. Fi huda. Kemudian harokatnya beda. Hi hu ya. Wa tubi'a ala qulubihim, ini contoh yang berharokat dua-duanya dengan harokat yang sama. Tadi kan al harokatis salas. Harokatis salas artinya ya ada ua, ada iu ya, ada yang sama tubi'a ala. Nah, kemudian tubi'a ala qulubihim. Lanjut wal afwa wa'mur. Nah, ini wawu bertemu wawu setelah huruf fa yang sakin. Jadi ketika sebelum huruf yang pertama yang berharokat itu sakin, boleh jadi yang diidghamkan itu huruf sihah dan huruf illah. Ini contoh huruf illah yaitu wawu dengan wawu. Jadi dalam satu bait ini lengkap, makanya disebutkan di sini bi amsilatin jami'atin. Memberikan contoh yang meliputi semua yang diperlukan. Kaya'lam ma fi huda tubi' ala
qulubihim wal 'af wa'mur. Ya, silakan lanjutkan halaman berikutnya. Al-mutamathilainil kabir fi kalimatin adghamus susi fi kalimataini faqat huma manasikakum salakakum. Ya, terus Wa itfaqa wattafaqal qurra'u wattafaqal qurra'u fi kalimatin wahidatin wa hiya ta'manna walahu walikullil qurra'i fiha wajhan. ya. Wahid al-awwal al-idghamu ma'al ishmami, al-thani al-idharu ma'al ikhtilasi. Ya. Jadi as-susi yang kita bahas ini tentunya idgham mutamathilan, idgham kabir itu lebih fokus as-susi, walaupun di dalam baitnya adalah waqutbuhu Abu Amrin, ya. Waqutbuhu Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala. Prakteknya as-susi. Tapi kenapa kok Asy-Syatibi menyebutnya Abu Amrin? Ada wajah yang lain untuk ad-duri. Cuma di sini tidak dijelaskan. Cuma dia ngasih isyarat. Jadi ngasih isyarat bahwa ad-duri juga ada yang idgham untuk wajah, satu wajah dari ad-duri, duri dari Abu Amrin. Tapi dalam qiraat sab'ah hanya as-susi. Itu untuk qiraat yang asyrah itu. Nah, adgham as-susi fi kalimataini faqat. Pada dasarnya idgham kabir itu bila bertemu satu huruf yang sama, ini mutamathilan kan yang kita bicarakan, satu huruf yang sama pada kalimat yang berbeda. Bila ditemukan pada kalimah, satu kalimah, maka tidak ada idgham kecuali di dua tempat, yaitu manasikakum dan salakakum. Yang dimaksud dengan satu kalimah di sini bukan satu kalimah sesuai ilmu nahwu, bukan. Tapi satu kalimah dalam artian penulisan lafaz. Karena manasikakum itulah disatukan tulisannya. Atau disatu bacakanlah, satu bacaan. Salakakum, salakum, manasikakum, manasikum. Tidak ada yang lain. Yang lain-lain bisa diidghamkan itu kalau akhir satu kata hurufnya sama dengan awal kata berikutnya. Seperti ya'lamu ma, fihi hu, itu beda kata. Sedangkan yang satu kata hanya dua tempat saja, manasikum dan salakum. Adapun la ta'manna, ini ternyata sepakat ya semua ulama qiraat. Ini beda dengan yang lain-lain, karena memang la ta'manna itu merupakan la nafi, ya, bukan la nahi. Kalau tidak ada proses ismam atau ikhtilas, la ta'manna bisa jadi la nahi. La arti jangan, padahal la di sini artinya tidak. Orang keluarga Yusuf, kakak-kakaknya kan sudah berharap agar bisa dapat izin dari ayahnya untuk bawa Yusuf. Ayahnya berat untuk izinkan. Maka mereka berkata, ya abana, malaka la ta'manuna. Kenapa sih ayah enggak percaya kepada kami? Kalau dibaca la ta'manna, jangan percaya kami. Oleh karena itu, ketika diidghamkan, kasih isyarat, yaitu ismam. Ketika tidak dibaca ismam, dipercepat bacaannya. Kenapa dipercepat? Nah, ini punya makna nih, ya. Ikhtilas. Kenapa di sini ikhtilas? Berarti, ini luar biasa nih, ya. Keluarga atau anak-anak Nabi Yakub ketika berkata kepada Nabi Yakub,
kenapa sih enggak percaya? Itu ucapan kenapa sih enggak percayanya itu tidak sampai hati sebetulnya. Sebab memang bertujuan untuk zalim. Beda lah, yang namanya orang jujur dengan orang tidak jujur ngomongnya beda. Maka di sini juga begitu kan. Jadi kalau orang kampung mah bilangnya ya karena tidak jujur ngosom ngomongnya kan itunya. Nah, ini juga begitu. Mestinya kan malaka la ta'manuna. Nah, tapi dia tidak pas gitu. Akhirnya la ta'manna. Sehingga mirip nahi, padahal maksudnya adalah nafi. Jadi mirip nahi. Subhanallah. Dan ini ternyata ittafaqal qurra. Apabila dibaca nu, ini juga tidak seimbang antara ucapan dengan hati. Makanya nu yang pertama dibaca cuma sepertiga harokat. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Tidak la ta'manuna. Nu-nya itu enggak sempurna pengucapannya. Karena memang tidak sampai hati ngomongnya, cuma di mulut. Mereka memang bersandiwara. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Jadi sebetulnya qiraat ini kok sampai sepakat. Ya, saya baru menemukan kalimat ini. Ittafaqal qurra. Ya. Kalimat ittafaqal qurra kok bisa sampai ittafaqa? Berarti ada apa nih? Semua ulama qiraat sesuai dengan yang mereka terima dari jalur yang mereka lalui sampai Rasul, dua bacaan untuk la ta'manna. Ismam dan ikhtilas. Ismam mau dari awal bibir membaca dhammah atau di tengah-tengah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, atau qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yaitu ma tariqatul ada ya. Tapi semua ulama qiraat memilih silakan ismam atau ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna, nu-nya itu setengah harokat. Itu ikhtilas. Dan ditemukan ikhtilas di tempat yang lain seperti surat Yasin, yakhisimun, ada yang membaca ikhtilas. Ada yakhsimun, ada yakhasimun, yakhisimun, yakhsimun, ada. Ya, lanjutkan fi kalimatain. في كلمتين أدغم السوسي المتماثلين من كلمتين قولا واحدا بشروط أن يكون ما قبل المدغم متحركا نحو يعلم بما يعلم ما. الثاني أن يكون ما قبل المدغم ساكنا maddan awlain nahu fihi hudan qala lahum was-sayfi fal ya'budu wa yamuddu al-'arid ma'al idghami bil qasri wat tawassuti wal isba'i ma'at taswiyati fil maddi was sakti bainas surataini amilan biqa'idatin wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Ya. Terus as-salis ayyakuna ma qabla
mudghami sakinan sahihan nahwu khudhil afwa wa'mur. Ya. Syarat utama selain dua titik atau dua tempat, salakakum dan manasikakum, syaratnya adalah idgham kabir berlangsung manakala ada dua huruf bertemu, huruf pertama di akhir kata atau kalimah dan huruf kedua di awal kalimah. Itu pun ada syarat-syaratnya. Pertama, ini pilihan, bukan harus semuanya ya. Antara lain adalah ayyakuna ma qablal mudgham mutaharrikan. Ma qablal mudgham apa? Yang diidghamkan mim. Yang sebelum mim adalah lam di sini, ya'lamu. Lam mutaharrik dan mim disukunkan kan? Karena diidghamkan kepada mim yang berikutnya. Ini contoh yang pertama. Jadi ayyakuna ma qablal mudghami mutaharrikan. Kedua, ayyakuna ma qablal mudgham sakinan. Bila sakin bagaimana? Boleh. Tapi bacaannya bagaimana? Mad atau lain. Nahu fihi huda qallahum was-sayf falya'budu wa yamuddul arid ma'al idgham bil qasri wat tawassuti wal isba. Yang seperti ini silakan pilih mau baca 2 harokat, 4 atau 6. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin atau fihi hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin. Qallahum was-sayf falya'budu was-sayf falya'budu was-sayf falya'budu. Ma'at taswiyah fil mad wasaqt baina suratain amalan biqaidah wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ada di situ ada kalimat ma'at taswiyah fil mad wasaqt, ya apabila dikasih mad dengan saktah sama, mau 2 harokat, mau 4, mau 6. Kemudian ayyakuna ma qablal mudgham sakinan sahihan. Ada lagi sebelum yang diidghamkan hurufnya sahih, tapi yang diidghamkannya adalah huruf illah. Khudhil af wa'mur bil ma'ruf, khudhil afu wa'mur, khudhil afu wa'mur. Ya, lanjutkan Ustaz Rahmat. Mawani wal idgham. Mawadi'u idghamil mutamathilainil kabiri min kalimataini. Ta'ul khitab. Al-awwal ta'ul mutakallim. Kuntu turaba. Al-thani ta'ul khitab tatlu kunta. Al-thalith at-tanwinu wasi'un alim. Al-rabi' al-mushaddad fatamma miqat. Al-khamis al-mukhaffa fala yahzunka kufruh. Kullu dhalika wa nahwuhu yajibu fihil ilharu qawlan wahidan lis-susiyyi wa kullil qurra'i. Ya. Tidak diidghamkan ya. Jadi setiap akhir huruf bertemu dengan awal huruf pada kata berikutnya dengan huruf yang sama, itu diidghamkan kecuali huruf ta bertemu dengan ta yang di sini taknya adalah ta khitab, ta mutakallim.
kuntu turaba, jangan diidghamkan. Jangan menjadi kuntu turaba, susah. Kemudian ini anta tatlu ya, kunta tatlu, ini terbalik, ini tatlu kunta ya, kunta tatlu ini mungkin ya, sebetulnya kan kunta tatlu ya, ta ini sama, ini jangan diidghamkan di sini. Demikian pula apabila akhir huruf dari kata yang pertama bertemu dengan awal huruf kata berikutnya, tapi huruf yang pertamanya bertanwin, ini juga tidak diidghamkan. Wasi'un alim, tidak wasi' alim, tidak. Kemudian juga apabila didahului dengan yang diikhfakan, yahzun, ini huruf kaf bertemu kaf, ka kuf ruh, itu mutamatsilain, tapi didahului dengan huruf ikhfa, fala yahzun. Nah, kalau diidghamkan akan begitu, zung kufruh, maka tidak demikian, diizharkan saja. Bahkan disebutkan di sini yajibu fil izhar qaulan wahidan. Demikian juga yang bertasydid fatamma miqat, ini tamma miqat. Jadi pertanyaan pekan yang lalu kan, bagaimana kalau yang bertasydid? Nah, sudah ada jawabannya di sini. Untuk tamma tidak diidghamkan, tetap izhar semuanya. Baik, kita lanjutkan bait berikutnya yang tadi Imam mengulang. Walaupun mengulang rasanya baru rasanya memulai. Babul idghamil kabir wa indahumul wajhani fi kulli mawdi'in tasamma li ajli al-hadfi fihi mu'allala. Bagi para perawi yang meriwayatkan idgham kabir dari As-Susi, ada dua pilihan, mau izhar mau idgham. Kapan itu? Fi kulli mithlaini yaltaqiyani fi mawdi'in, manakala kita temukan dua huruf yang sama terletak pada satu tempat, bisababil hadzfil hasil fil kalimatil ula, bertemunya itu karena memang ada yang dihilangkan. Kalau tidak ada yang dihilangkan, tidak bertemu dua huruf yang sama. Cuma karena ada yang dihilangkan, maka yang menghilang itu mempertemukan yang ada. Kal amsilatis salasah fil baitit tali. Contohnya seperti apa? Ada pada bait yang berikutnya. Dan hanya 3 tempat, tidak ada yang lain, yaitu yabtaghi ghaira, yaku kadhiba, dan yakhlu lakum. Kayabtaghi majzuman wa in yaku kadhiban wa yakhlu lakum an alimin tayyibil khala. Wa may yabtaghi ghaira, asalnya yabtaghi, datang man yaitu haraf syarat, maka yabtaghi ya-nya di majzum, dihilangkan. Karena ini adalah posisi majzum, alamat jazmnya bihadzfi harfil illah. Alamat jazmnya itu yabtaghi, dihapuskan ya-nya, jadi yabtaghi. Kemudian yaku kadhiba, asalnya yakunu, yakunu. Lalu ada yang menjazmkan, yaitu in yakun. Kan kira-kira begitu tuh. Atau in yakwun. Kalau sekiranya kembali kepada huruf asal kawana yakwunu, maka masuk in menjadi yakwun, in yakwun ya. Setelahnya terjadi in yakwun, maka waw adalah huruf illah dan nun disukunkan, sehingga terjadilah proses pergantian. Nah, ini kan kira-kira beginilah bahasanya nih.
yakunu, ada in, maka nun disukunkan. Ketika nun disukunkan, maka terjadi ada dua sakinain, iltiqa'us sakinain, sehingga akan terbaca in yakun. Nah, tidak boleh membiarkan ada pertemuan dua sukun. Harus satu ngelehan. Harus mengalah satu. Maka apabila mengalah satu, maka biasa di tempat-tempat yang lain, umpamanya in yakun ghaniyan, ya, wawunya yang hilang. In yakun ghaniyan, asalnya sih in yakwun, dan tidak mungkin in yakwun, wawu harus sukun, nun berharokat. Sekarang nun yang harokatnya terganggu oleh in, jadi sukun lagi, in yakun. Kalau di tempat lain in yakun ghaniyan. Nah, di sini disebutkan mana wa iyyaku kadhiba, fadakhal jazim fahudifatin nun faltaqa sakinain wa huma wawu wan nun fahudibatil wawu litakhallus min atiqa'is sakinain. Nah, setelahnya in yakun ini terjadi dua sakinani, ya, atau iltiqa'us sakinain, maka nunnya dihapus lagi. Akhirnya terjadilah bacaan in yaku. In yaku kadziban. Bertemu di sini kadziban, kaf dengan kaf. Bolehkah diidghamkan? Pada dasarnya kaf yang pertama berharokat, kaf yang berikutnya pada kalimat yang berbeda berharokat, idghamkan dong, mutamathilain. Kalimat di sini bagaimana? Wa indahumul wajhan. Boleh pilih. Mau idgham silahkan, mau izhar silahkan juga. Ya, wa hadzal waw wa nun fahudhifatil waw litakhallus min altiqa'i sakinin thumma hudhifatin nun takhfifan fataqal mathalan wa nahwu yakhlaya. Jadi boleh kita membaca iyyak kadziba atau iyyaku kadziba. Demikian pula yakhlu lakum, fal aslu yakhlu, fa hudhifatil waw lil jazim haitsu waqa'al fi'lu jawaban lil amri. Asalnya yakhlu, kemudian posisinya adalah majzum yang menempati kedudukan sebagai jawaban. Karena dalam bahasa nahwu kan ada haraf syarat, ada jawab syarat. Haraf syarat, fi'il syarat, jawab syarat, ya. Umpamanya in ta'ti ati, ya. In ta'kul akul. In ta'kul tidak in ta'kulu. Atau in tadrib adrib. In tadribni adribka. Kira-kira kan gitu. Kalau kau pukul aku pukul engkau. Tidak in tadribuni adribuka, enggak. In tadribni adribka. Itu sukun. Disukunkan oleh masuknya huruf in yang disebut harful jazim. Nah, sekarang yakhlu. Yakhlu ini jawab dari syarat. Yakhlu lakum. Fal aslu yakhlu fahudhibatil wawu lil jazim haitsu waqa'al fi'lu jawaban lil amri. Faltaqal mithlani. Maka sekarang bertemulah lam dengan lam, yakhlu lakum. Kalau sekiranya bukan dalam posisi majzum, tidak bertemu lam dengan lam, tapi terhalang oleh wawu, yakhlu lakum. Namun karena wawunya dihilangkan akibat masuknya in, maka sekarang lam bertemu lam.
faltaqal mithlani faman azhara fa'alal asli wa man adghama fa'alal lafzi war rasmi. Boleh izhar dan boleh idgham. Apabila izhar artinya melihat asal huruf yang terdapat pada kalimat tersebut. Karena itu yakhlu, pandang saja wawunya masih ada. Oleh karena itu tidak diidghamkan, sebab tidak ada pertemuan dua huruf yang sama. Yakhlu lakum, cuma karena majzum saja sehingga wawu tidak dimunculkan. Jadi ketika dibaca izhar itu kembali kepada perhatian asal kalimat yakhlu. Khala yakhlu, lam itu bukan akhir fi'il, bukan lamul fi'li, tapi ainul fi'li. Nah kemudian apabila diidghamkan, ya sesuai dengan tulisan saja, tulisannya dan bacaannya. Yakhlakum, ya tulisannya juga tidak ada wawu, ngapain capek-capek nyari yang nggak ada. Udah, saya mau idgham saja, oh silahkan. Enggak, saya mau izhar saja, karena ini tetap yakhlu itu bukan lam, bukan huruf akhir kata, tapi itu lam itu tengah kata. Khala yakhlu, aku enggak mau idgham, ya silahkan, boleh pilih. Wa indahumul wajhani fi kulli mawdi'in tasamma li ajlil hadfi fihi mu'allala. Kayabtaghi majzuman wa iyyaku kadhiban wa yakhlu lakum an alimin tayyibil khala. Ya. Kemudian lanjutkan ya, kita lanjutkan saja nih. Gak apa-apa kalau sekarang kurang jelas, nanti pas Ustadz Irfan hadir kita ulang. Nih sekarang kalau Ustadz Irfan mungkin tidak hadir karena hujan, Ustadz Amang, Ustadz Asim. Kalau Ustadz Akhir sedang di Mekah nih sekarang. Ya, bimbing umroh. Mungkin lagi di perjalanan. Karena berangkatnya jam bahkan delay katanya. Mungkin baru berangkat, baru naik kali. Wa ya qaumi mali thumma ya qaumi man bila khilafin 'alal idghami la syakka ursila. Wa ya qaumi mali la khilaf 'alal idghami lisusi wa ya qaumi mali. Untuk ya qaumi mali, sepakat para ahli Al-Quran yang menggunakan riwayat As-Susi dari Abu Amrin sepakat dengan idgham. Kenapa? Bukankah ya qaumi mali asalnya kan ya qaumi, sama dengan yakhlu, yakhlu, yabtaghi, yabtaghi. Bukankah begitu? Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Kalau yabtaghi, ibtagha yabtaghi, yang dihilangkan itu ya itu adalah nempel pada satu, pada kata ibtagha yabtaghi, bagha yabghi. Demikian juga yakhlu, itu wawu itu huruf asal dari khala yakhlu. Tapi kalau ya qaumi, ya itu bukan rupa asal, itu mudhof ilaih itu. Cuma tidak diungkap, tidak ditulis dan tidak dibaca. Hanya kenapa dipandang ada ya? Sebab kalau tidak ada ya, tidak akan dibaca ya qaumi, tapi ya qaumu. Ya. Adanya harokat pada huruf mim itu menunjukkan ada huruf ya yang tidak dimunculkan. Muncul lagi pertanyaan, ada apa di balik tidak memunculkan ya? Ini tadabbur. Tadabburnya adalah menggambarkan kedekatan yang manggil dengan yang dipanggil. Jadi para nabi, para rasul manggil kaum begitu akrab, begitu dekat, sehingga tidak pakai panjang. Kan kalau memanggil yang panjang mah jauhnya,
Bu, itu jauh itu. Kalau dekat, Bu, udah. Pak, dekat itu. Kalau Pak, itu jauh itu. Nah, ya qaumi la as'alukum ya qaumi ma liya la aral hudhuda. Menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman dekat dengan kaumnya. Ya qaumi. Thumma ya qaumi man. Sama di sini, ya qaumi mali, ya qaumi man. Mi di situ walaupun dibaca pendek seakan-akan mim bertemu dengan mim, sebetulnya enggak. Karena adanya kasroh memelihara adanya ya yang tidak dimunculkan. Oleh karena itu, la khilafa 'alal idghami lisusi wa ya qaumi mali wa ya qaumi yansurni fayajuzul wajhan as-sabiqan la yasriyani ala hatin kalimatin wa dzalikal hukmu mutlaqun bila syak. Nah, di sini fajawazul wajhan as-sabiqani la yasriyani ala hatin kalimatain. Diulang lagi nih. Wa ya qaumi mali thumma ya qaumi man bila khilafan ya qaumi man bila khilafin alal idgham la syakka ursila. Oh iya. Jadi di sini tidak ada izhar ya. Jadi idgham semuanya. Tapi di kalimatnya fajawazu wajhani sabiqan. Oh iya. Dibolehkannya izhar dan idgham terhadap contoh-contoh yang sebelumnya yabtagi yaku yahlulakum enggak bisa di sini. Itu makna la yasriyani. Enggak berlaku di sini. Ya. Jadi kebolehan dua wajah idgham dan izhar seperti yang berlaku untuk yabtagi ghaira yaku kadziba yakhlakum tidak bisa dilakukan di sini. Tidak bisa diterapkan dalam bacaan ya qaumi mali ya qaumi man. Untuk ya qaumi mali ya qaumi man hanya idgham. Tidak ada izhar. Jadi di sini bila khilafin alal idgham la syakka ursila. Ya. Karena ya yang dihilangkan pada huruf mi itu bukan ya yang bersambung dengan kaum, tapi itu disambungkan. Asalnya juga tidak ada. Tapi kalau ya betari asalnya ada, jadi tidak ada. Kalau ya qaumi asalnya juga tidak ada. Lalu diadakan, sekarang tidak ada lagi. Kira-kira begitu ya. Asalnya tidak ada, sebab kaum ya satu kata, kaum. Dimasukkanlah ya qaumi. Sekarang tidak dibaca panjangnya. Berarti kembali kepada asal tulisannya. Maka pertemuan mim dengan mim ini asal. Idghamkan saja. Wa ya qaum ma liya la aral hudhud. Ya qaum boleh tadi lin, boleh tawassut, boleh mad. Ya qaum man yansuruni minallahi in tarattuhum. Ya qaum man yansuruni minallah. Ya qaum man yansuruni. Wal illatu anna kalimata wa ya qaumi lam yuhdhab min usuliha syai' ma annal asla ya qaumi lakinna ya laysat min aslil kalimah kayabtaghi lianha kalimah mustaqillah. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Jadi perbedaannya jelas. Yabtaghi, ya ini adalah huruf asli. Karena asalnya adalah bagha yabghi.
Yakhlu, wawu adalah huruf asli karena asalnya adalah khala yakhlu. Sedangkan ya qaum kalimat ya qaumi ini sebetulnya ya panjang qaum kemudian ya, 3 kata ini asalnya. Ya harfu nida, qaum munada, wa huwa mudhaf, wal ya mudhafun ilaih. Nah, ketika ya ini tidak dimasukkan tapi bacaannya ada ya qaumi ya, maka tidak bisa disamakan ya yang ini dengan ya yang yabtaghi, enggak bisa disamakan. Kalau ya yabtaghi, ya itu adalah satu kata dengan huruf ghin, bagha yabghi. Sedangkan ya qaumi, ya ini tidak satu kata dengan kaum. Karena asalnya juga kaum. Ya dimasukkan. Kemudian tidak ditulis, tapi cukup dengan bacaannya saja, harokat kasrah. Maka ketika bertemu dengan mim yang berikutnya, ya qaumi ma liyala ruhududa, di sini tidak dipandang ya ini adalah merupakan ganjalan, enggak. Tapi di sinilah mim saja bertemu dengan mim. Ya qaum ma liyala aral hudhud. Ya qaum man yansuruni minallah. Ya. Ya, baik. Ma yajuzu fihi alwajhani lissusi fil mutamathilaini min kalimataini. Wa man yabtaghi ghaira wa iyyaku kadhiba yakhlu lakum wajhu abikum, maka dipersilahkan milih. Wa man yabtaghi ghairal islam wa man yabtaghi ghairal islam wa iyyak kadhiba wa iyyaku kadhiba, ya. Yakhlakum wajhu abikum, yakhlu lakum wajhu abikum. Dan tadi disebutkan hanya di 3 tempat. Ini mah dihafal gampang. Cuma di 3 tempat seluruh Al-Quran ada 2 huruf yang sama bertemu, diidghamkan silahkan, diizharkan silahkan. Yabtaghi ghaira, yabtaghi ghaira, yaku kadhiba, iyyak kadhiba, yakhlakum yakhlakum. Fa fil mawadhi'i tsalatsil izharu wal idghamu. Pada 3 tempat ini silahkan izhar dan idgham. Wa sababu jawazihima al-hadzful hasil fil kalimatil ula. Fa aslu yabtaghi bil ya, wa aslu yaku yakunu, wa aslu yakhlu yakhlu, wa sabul hadfi al jazmu. Kalau ya qaumi tidak ada sebab menghilangkan ya, kecuali resem saja itu mah, sudah dari Rasulnya begitu, dari Jibrilnya begitu. Tapi kalau yakhlu yabtaghi itu penyebab nahwi, penyebab kaidah ada, yaitu karena majzum. Kemudian kalimatani la tadkhulani fihima yajuzu fihil wajhani huma. Ini la tadkhulani, ya. Kalimatani la tadkhulani fihima yajuzu fihil wajhan. Maksudnya kok ya, kita baca dulu. Wa ya qaumi man yansuruni wa ya qaumi maliya fal hukmu fihima al idgham qawlan wahidan. Oh iya, 2 kalimah yang mirip yabtaghi, mirip yakhlu, mirip yaku, tapi tidak.
Di sini kalimatnya kalimatani la tadkhulani fi ma yajuzu. Gitu. Tadi saya baca fihima makanya pusing. Fima bukan fihima. Ada dua kalimah yang tidak bisa disamakan hukumnya dengan hukum yang tersebut di atas. Itu maksudnya. Kalimatani la tadkhulani fi ma yajuzu fihil wajhan. Untuk yabtaghi ghaira yaku kadhiba dan yakhlakum dua wajah, izhar atau idgham. Untuk ya qaumi ini tidak masuk. Fal hukmu fihima al idgham qaulan wahidan, idgham saja. Ma anna ya hudifat, padahal kan ya-nya dibuang tuh. Lakin lam yuhdab min asli kalimah syai', tapi kan dibuangnya beda dengan yang awal. Dibuangnya ya bukan karena i'rab atau bukan dari huruf asal. Fal ya aslan zaidah, ya yang ada pada ya qaumi itu tambahan untuk memberi makna aku, bukan huruf asal dari kaum, bukan. Li'an halil idhafah, karena idhafat saja. Fahiya wahdaha kalimatun mustaqillah. Sebetulnya ya itulah satu kata yang terpisah. Beda dengan yakhlu, yabtaghi, ya itu tidak terpisah, satu kesatuan dengan yabtaghi. Lidza kana al-idgham fihi ma qaulan wahidan, karena itu untuk ya qaumi mali summa ya qaumi man satu bacaan saja, yaitu dengan idgham. Ya cukupan saja ya. Ini kasihan teman-teman yang tidak hadir. Ya baik, kita baca dulu dari awal, dari babul idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duna kalidghamal kabira wa qutbuhu, bareng-bareng saja. Wa duna kalidghamal kabira wa qutbuhu Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وما قلباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وتبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا إذا لم تكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. Diulang. ككنت ترابا أنت تكره واسع, tukri huwasi'un, ri-nya di penekanannya di situ. Kakuntu turaban anta tukri huwasi'un alimun wa aidan tamma miqatu musila. Wa qad azharu fil kafi yahzunka kufruhu idhin nunu tukhfa qablaha litujammala. Wa indahumul wajhani fi kulli mawdi'in تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإياك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. Gimana Ustaz Heri? Silakan baca. Pas, iramanya harus pas nih. Ustaz Ahmad. Ini langsung praktek nih, belajar ilmu arudnya langsung praktek. Sebetulnya Ustaz Ahmad pasti sudah belajar ilmu arud tuh di kampus. Iya. Iya, sebab kalau di Fakultas Bahasa Arab pastilah minimal mengenal. Wallahu alam, jangan-jangan dosennya juga tidak hanya mengenal istilah.
Ya, ini kan fa'ulun mafa'ilun wa duna kalidghamal. Itu aja sebetulnya, gampang deh. Wa duna kalidghamal kabira wa qutbuhu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun fa'ulun, bisa fa'ulun bisa fa'ulun, bisa fa'ulun mafa'ilun atau fa'ulun mafa'il. Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala fa fi kalimatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqil babi laysa muawwala wa ma kana min mithlain fi kalimatayhima fala budda min idghami ma kana awwala ka ya'lamu ma fihi hudan wa tubi ala qulubihim wal afwa murtamathala. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسب تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإياك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. Kalau makom nama terserahlah makom yang mana. Tapi yang penting ya penekanannya ya. Kebanyakan ini bisa dengan makom nahawan ya. Gimana tuh? Kayabtaghi majzuman wa iyyaku kadhiban wa yakhlu lakum an alimin tayyibil khala. Wa ya qaumi mali thumma ya qaumi man bila khilafin 'ala al-idghami la syakka ursila. Itu kan nihawan ya. Sekarang kalau pemanya pakai apa dah? Pakai soba atau pakai hijaz. Kayabtaghi majzuman wa iyyaku kadhiban wa yakhlu lakum an alimin tayyibil khala wa ya qaumi mali thumma ya qaumi man bila khilafin 'ala al-idghami la syakka ursila. Itu hijaz. Sekarang pakai sikah. Kayabtaghi majzuman wa iyyaku kadhiban wa yakhlu lakum an alimin tayyibil khala wa ya qaumi mali thumma ya qaumi man bila khilafin 'ala al-idghami la syakka ursila. Mangalah, terserah. Dan sangat tepat kalau sekiranya kita melatih santri makom-makomat itu ya dengan ini sehingga kita bebas gitu, tidak perlu memperhatikan jangan melewati 6 harokat kan, enggak itu. Jangan lewat 2 harokat, enggak, bebas aja kalau dengan ini dengan syair mah. Ya pokoknya sekarang mau di kepanjangan dengan maqam soba pokoknya. Wa dunaka lidghamal kabira wa qutbuhu. Boleh. Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. Soba. Sekarang Hijaz. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. Alhamdulillah. Ya cukupkan aja dulu. Ini bagian Ustaz Heri ini yang gini-gini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.